Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan tema kita yang kemarin masih mengenai kandil. Ya, ini studi kristalisasi kitab Keluaran. Kemarin kita belum selesai. Jadi saya coba ulang sedikit dan kita akan masuk nanti kepada padanannya dari pengalaman kandil emas itu yang ada di Wahyu pasal yang ke-2 ayat 26. Ya, nanti kita baca ya. Nah, mari kita coba mengulang dulu sedikit mengenai kandil ini atau kaki pelita emas. Ini ada di Keluaran 25 ayat 31 sampai 40. Kita tidak usah baca itu, pendeknya kandil itu ya seperti lampu lah ya. Kalau saya lihat di Alkitab itu suka ada di bagian akhirnya itu gambarnya. Itu ada lampu begitu ya. Dan itu ada 7 lampunya. Tetapi dalam ruang kudus kita sudah baca dalam Zakaria pasal 4 bahwa ada lagi 2 lampu pohon zaitun kiri kanan yang semuanya melambangkan pengalaman dengan Roh Kudus, khususnya karunia-karunia Roh Kudus, ya, yang ada 9 itu, yang ada di 1 Korintus 12 kemarin kita sudah baca karunia-karunianya ya. Karunia ada penyembuhan di sana, mujizat, ada bernubuat, berkata-kata dengan pengetahuan, dengan hikmat, ada karunia berbahasa roh, ada karunia menafsirkannya, karunia iman, itu ada 9 ya. Nah, hari ini kita mau mencoba menekankan bahwa pengalaman dengan karunia-karunia Roh Kudus itu berbahaya, katakan begitu ya, kalau tidak diimbangi dengan pertumbuhan orang itu, karakter orang itu. Ya, karena begini, karunia roh ini sifatnya dikata di dalam ini kandil itu hanya seluruhnya dari emas murni. 1 talenta. Itu berat sekali. 1 talenta emas. Nggak ada kayunya. Maksud saya, dalam perabot-perabot tabernakel, umumnya itu kayu dilapis emas. Atau dilapis tembaga kalau dia melambangkan penghakiman. Kayu itu kemanusiaan kita. Kalau di mezbah pembakaran yang paling depan itu, pelataran itu kayu dilapis dengan tembaga. Artinya penghakiman terhadap kemanusiaan kita. Yang memang tapi dijalankan oleh anak domba. Dan anak domba Paskah kita itu Kristus. Jadi setidaknya kalau emas atau tembaga itu menyalut, ya, disalut itu kayunya itu, ada pembentukan yang diperlukan oleh kayu itu. Kayu itu diproses juga. Kayu itu dibentuk juga sedemikian sehingga dia cocok. Ya. Sehingga artinya dalam pengalaman rohani, kalau pengalaman itu dalam arti disimbolkan oleh perabot yang ada kayunya, ada juga lapis emasnya, atau kalau perak redemption, kalau tembaga itu penghakiman. Nah, kalau ada kayunya itu berarti ada manusia yang sudah disiapkan untuk pengalaman itu. Nanti saya beri contoh dulu biar jelas ya. Kalau kandil emas ini enggak. Dia hanya benar-benar emas, tidak ada kayunya yang perlu dipersiapkan. Jadi manusia siapapun juga di sana bisa saja dipakai. Ya, karunia tetap berjalan. Saya beri contoh beginilah ya. Lalu kita masuk ke contoh-contoh supaya jelas. Mengenai Musa lah dulu ya. Ketika itu Musa yang tentu karunia membuat mujizat ya. Itu dia memukul gunung batu 2 kali. Itu karena dia marah itu di kasus mata air Meriba itu. Pukul 2 kali. Dia marah kepada bangsa Israel. Tapi keluar air. Mujizat tetap terjadi ya. Mujizat tetap terjadi, tapi Musa justru dia ditegur.
karena tidak menghormati kekudusan. Artinya Musa tidak memisahkan dirinya. Dirinya itu saudara, kan Musa ini jadi representatif, menjadi wakil Tuhan. Kalau Tuhan lagi murka, Yahweh murka, dan memang itu benar ketika dia banting itu loh batu, itu memang betul. Murkanya, marahnya Musa itu memang mengekspresikan murkanya Tuhan. Itu benar, makanya Musa tidak ditegur di situ. Tapi ketika dia memukul bukit batu dengan tongkatnya, dengan marah, karena Alkitab bagian lain bilang hatinya pahit, dia teledor dengan kata-katanya. Nah itu di waktu itu Yahweh tidak marah, sehingga harusnya Musa itu memisahkan antara dirinya yang sedang marah dengan Yahweh yang tidak marah, kira-kira begitu ya, agar menguduskan itu artinya dipisahkan, dikhususkan. Jangan digabung begini, nanti orang Israel jadi salah ngerti, disangkanya Yahweh marah, ya, karena Musa marah itu disangkanya Yahweh marah, padahal enggak. Jadi Musa itu salah merepresentasikan Yahweh pada kasus mata air Meriba. Karena kesalahan ini, ya, walaupun karunia mujizat itu berjalan, air itu tetap keluar dari batu, tapi di saat itulah Musa mendapat disiplin atau teguran Tuhan dan dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Maksud saya begini, karunia-karunia Roh Kudus, karena dia dari emas, mutlak pekerjaan Roh Kudus, mutlak kehendak Roh Kudus, dia bisa mengalir kepada siapa saja, ya, bahkan kepada keledai, ya, ketika Bileam itu nabi, ya, nabi brengsek itu yang ya emang dia begitu kerjanya, ya dia bernubuat demi uang, Bileam itu, ya kemudian terjadi mujizat, katakanlah keledai itu mendapat karunia roh, karunia bernubuat atau karunia berkata-kata dengan hikmat, tak apalah. Pendeknya itu ya jelas bukan dia kan. Mana mungkin keledai bisa ngomong. Itu jelas pekerjaan Roh Kudus. Memang Tuhanlah yang berbicara melalui keledai itu. Dengan karunia roh itu bicara keledainya. Ya bayangkan saudaraku. Enggak, kenapa kok Tuhan karunia roh bisa ngalir lah gitulah melalui keledai. Ya karena memang itu semata-mata emas, semata-mata pekerjaan Roh Kudus. Nggak butuh orang tuh kayak gimana pun. Nah, saya beri contoh lagi. Termasuk Bileamnya ini, karakter si Bileam ini. Ketika Bileam bernubuat, benar nggak nubuatnya? Benar. Tuhan bekerja. Karunia bernubuat itu bekerja melalui Bileam. Padahal Bileam itu nggak beres. Ya. Dia akhirnya kan ngasih nasihat supaya Israel itu apa bergaul dengan perempuan-perempuan Midian, akhirnya jadi apa, menyembah berhala, dan akhirnya Bileam dibunuh. Nah, jadi artinya begini, karunia itu bisa bekerja melalui siapa saja, dari keledai, dari orang-orang yang cinta uang kayak Bileam, dari Musa yang hamba Tuhannya sedang marah pada waktu itu. Karunia bekerja. Hanya, jadi kalau orang yang memakai karunia Roh Kudus itu bukan berarti dia hebat orangnya, belum tentu. Ya, coba dulu saya beri contoh lagi saja. Simpson ini punya karunia, ya katakanlah membuat mujizat lah. Dia bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan rahang keledai dia bisa menghancurkan berapa ratus orang tuh. Ya. Jadi itu kekuatan yang katakanlah karunia Roh Kudus yang mengalir melalui Simpson. Nggak peduli Simpson ini ternyata bukan orang yang, ya dia hakim juga, dia pahlawan juga, tapi ya dia tahu kan, sudah lihat kelemahannya dia itu, akhirnya dengan Delila dia akhirnya diculik, matanya akhirnya dibutakan dan sebagainya, ya. Jadi karunia Roh Kudus itu ini sesuatu yang harus dipahami dengan baik lah.
banyak orang dalam dunia kekristenan tidak paham mengenai karunia-karunia ini. Ini nanti yang mau saya sampaikan ini. Kalau tidak ada keseimbangan antara karunia dengan karakter, dengan buah roh, maka akan terjadi bahaya. Karena kalau kita melihat orang punya karunia kesembuhan misalnya, terus kita bilang tuh hebat sekali orang itu. Salah itu, berarti kita nggak ngerti cara kerja karunia-karunia Roh Kudus. Karena karunia Roh Kudus itu emas seluruhnya. Ya, emas murni seluruhnya. Artinya roh seluruhnya yang bekerja melalui saluran yang dia mau saja. Mau keledai ke, mau Bileam ke, mau Simpson yang nggak beres, bahkan Musa yang ketika itu pahit hatinya salah. Roh Kudus kalau mau pakai tetap terjadi mujizatnya itu, karunia-karunianya itu tetap ngalir. Lain kalau nanti kita bicara sebentar ini buah roh, ya, akibat roh pemberi hayat yang dia memproses, membentuk, ya. Contohnya sekali lagi lah, satu lagi, Daud dengan Saul. Ini Saul ini tanpa dibentuk, tanpa dipersiapkan, dia mendapatkan jabatan dan sekaligus tindakan-tindakan mujizatnya ada. Ya, katakanlah karunia Roh Kudus bekerja juga lah dalam Saul itu. Dalam 2 tahun pertama kepemimpinannya kan bagus. Dia menghantam orang Filistin, menghantam musuh-musuh Israel lah. 2 tahun pertama. Dia 40 tahun kan, 38 tahunnya kemudian nggak benar. Karena sekalipun begitu, peperangan dalam beberapa poin dia memenangkan juga. Karunia Roh Kudus bekerja juga melalui Saul. Ya, tapi Daud yang sudah dibentuk, diproses, karunianya bekerja juga, tapi dia juga bertahan lah istilahnya. Ya, Daud mati pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Sementara Saul matinya, bahkan dia bunuh diri matinya. Ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, karunia atau pengalaman kandil emas ini harus dipahami baik-baik. Itu suatu pengalaman yang murni kedaulatan Tuhan, kedaulatan roh, kehendak roh. Roh mau pakai siapa aja memberikan karunianya, itu terserah dia. Ada yang orang bilang kalau orang udah berbahasa roh yang sejati, ya maksud saya, itu dia udah dewasa. Nah, ini dia mengacaukan, tidak mengerti karunia roh dengan buah roh. Ya. Itu sebenarnya keledai itu berbahasa roh loh, keledai itu. Keledainya Bileam itu berbahasa roh dia, karena itu bukan bahasanya dia. Waktu Roh Kudus tercurah di hari Pentakosta itu kan murid-murid berbicara bahasa-bahasa yang murid itu pun nggak tahu artinya. Tapi dipahami oleh orang-orang dari berbagai bangsa yang datang ke Yerusalem pada waktu itu. Jadi prinsip berbahasa roh itu keledai itu juga berbahasa roh itu. Ya. Jadi tidak ada artinya, jangan dikacaukan. Karunia roh itu murni emas, murni kehendak roh, murni kedaulatan roh, murni kehendak roh mau pakai siapa saja. Mau keledai lah, mau orang model Saul, mau Bileam, atau Musa yang sedang marah sebagainya, itu tetap karunia itu bisa jalan. Jadi jangan dihubungkan ya karunia dengan kedewasaan. Lain lagi. Pekerjaan roh itu kalau dikategorikan bisa 2 itu. Yang pertama memberikan karunia-karunia kepada siapa saja ini ya. Tidak ada hubungan dengan karakternya, dengan kedewasaannya. Enggak, ini semata-mata pengalaman emas, kandil emas. Ya. Tapi kalau ini roh pemberi hayat, ini proses pembentukan. I will make you a fisher of man, kata Yesus. Engkau dari kayu kubentuk menjadi batu. Kita sudah belajar itu ya. Ada proses lah. Justru ini yang harus ada keseimbangan dalam arti malah ini harus diutamakan. Ya. Karena satu lagi dalam dunia kekristenan, karunia ini sering kali disalahgunakan. Apalagi karena dalam dunia kekristenan ini penuh dengan perdagangan. Dagang gitu loh orang dalam dunia kekristenan ini. Firman pun didagangkan, karunia ini paling gampang didagangkan. Khususnya karunia membuat mujizat atau kesembuhan.
karunia kesembuhan itu gampang sekali karena dengan promosi kesembuhan, kebaktian kebangunan rohani, KKR kesembuhan, ya. Itunya sih bagus, tapi masalahnya yang mengerjakannya itu seringkali ujung-ujungnya kan minta uang, ya, karena mendapatkan banyak massa orang, akhirnya uang. Nah di sini permainan sudah, ya. Itu sebabnya di Matius 7 orang-orang yang ditolak di hari penghakiman, Matius 7 ayat 21-23 itu bukan orang-orang yang nggak berkarunia. Justru orang-orang yang paling banyak karunianya bekerja karena Roh Kudus, ya, bekerja melalui mereka. Dia udah bernubuat demi nama Tuhan, ngusir setan demi nama Tuhan, melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan, ya. Tapi mereka ditolak. Karena yang penting di sini sekali lagi ya, karunia bukan nggak penting. Ini sebenarnya kalau dia digunakan seturut dengan pimpinan Tuhan, oh dia sangat membangun. Makanya dalam 1 Korintus 14 ayat 26 kita sudah baca itu, kalau dalam pertemuan siapa yang berkarunia ya jalankan itu sesuai dengan roh ketertiban, ya, yang keteraturan. Ya bagus sekali, ada karunia bernubuat di sini, ada di sini bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, ada berkata-kata dengan hikmat, ada yang macam-macam, semua saling membangun. Memang karunia itu untuk membangun, ya, bukan untuk disalah mengerti, untuk dimanfaatkan demi kepentingan daging begitu, ya. Oke, jadi kita nggak sedang bahas mengenai pekerjaan roh yang roh pemberi hayat, tapi nanti dalam para pemenang kita akan singgung ini. Nah, kita akan masuk, ya, kepada yang ini tadi kita angka 9 ya tadi, ya. Nah, sekarang kita harus masuk ke Wahyu pasal 2 ayat 26. Ini ini saya udah jelasin buku ini, menjelaskan ada padanan, ya. Ini padanan daripada perabot tabernakel dengan hari raya orang Israel plus dengan para pemenang yang di kitab Wahyu itu pasal 2 pasal 3, yang dia ini si Charles Weller menyebutnya para pemenang level 1 2 3 itu dari apa gereja ini. Nah, yang sekarang ini adalah Wahyu pasal 2 ayat 26 yang padanannya pengalaman karunia Roh Kudus. Mari kita baca dulu sebentar ini, ya. Wahyu 2 ayat 26. Ini begini nih, ya. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Ini sebenarnya nanti saya jelasin, ya. Terjemahnya ini salah ini. Atau lebih cepat coba dulu kita yang pakai yang ini. Ini melakukan pekerjaanku, bukan melakukan pekerjaanku. Yang keep my works until the end. Itu maksudnya mengizinkan pekerjaan Tuhan membentuk, memproses kita sampai akhirnya. Itu maksudnya tuh. Jadi, kita terjemahan dari ILT ini, ya. Wahyu 2 ayat 26. Ya. Coba dulu kita lihat sini terjemahnya bagaimana. Dan siapa yang menang dan siapa yang memelihara sampai akhir. Nah, ini agak enak juga ini, ya. Barang siapa memelihara sampai akhir perbuatan-perbuatanku, atau sebenarnya ini pembentukanku atas dirinya. Jadi kalau kita itu para pemenang itu adalah orang-orang yang dia memelihara, merelakan dirinya untuk dibentuk Tuhan sampai selesai. Itu maksudnya, ya. Saudara tahu enggak dalam di kitab Yeremia itu ada ketika Yeremia mau dikasih firman, dia lihat disuruh datang ke tukang penjunan yang kerjanya membuat wadah-wadah atau untuk peralatan untuk dari tanah liat. Jadi si penjunan ini membentuk dia dari tanah liat, dan kalau nanti ternyata salah atau tanah liatnya pecah atau bagaimana, dia ulang lagi, dia bentuk lagi yang lain dan sebagainya. Kayak begitulah Tuhan membentuk kita, ya. Kalau tadinya Tuhan bentuk kita ingin bejana yang bagus, tapi kalau kita berontak-berontak, nggak mau dibentuk, nggak mau diproses, nggak setia dalam pembentukan Tuhan,
hancurlah bejananya ini, ya Tuhan ulang lagi, ganti bikin bejana yang lain gitu. Ya. Nah, jadi ini ngeri juga sih ya kalau saudara ya. Tapi saya yakin umat pilihan Tuhan ya dia akan setia sampai akhir. Dalam arti setia mengizinkan pekerjaan Tuhan membentuk dia. Setia diproses, dihajar dalam suatu lingkungan kepada lingkungan yang lain. Contohnya beginilah ya. Contohnya ya, supaya gampang kita ini ya memahaminya. Misalnya Abraham atau Daud juga pernah itu dibentuk dalam suatu lingkungan yang menyusahkan dia. Kalau Abraham itu waktu itu kasusnya dia kelaparan di tanah Kanaan. Kalau Daud itu dia kasusnya dikejar-kejar Saul. Padahal itu pembentukan Tuhan, itu proses Tuhan, itu Tuhan yang atur kondisinya demikian. Nah waktu itu Abraham nggak tahan, dia pergi ke Mesir. Nah, itu sudah terjadi kasus dia membawa Hagar itu dari Mesir. Ya. Daud juga begitu. Dia lari ke wilayah Filistin. Ada di situ lah kalau saudara nanti baca ada kasus krisis Diklat di mana dia diserang itu sampai istrinya semua anak-anak harta benda itu dirampas dan dia Daud dalam kondisi kejepit karena para pengikutnya ini mau melempari dia, udah sakit hati karena istrinya anak-anaknya udah dirampok sama orang Amalek kalau nggak salah itu. Jadi akibat perbuatan Daud melarikan diri dari negeri, ya, dari proses Tuhan, dia mengalami krisis itu, Diklat. Itu makanya Daud menulis dalam Mazmurnya, Mazmur 37. Dikatakan itu, diamlah di negeri, artinya di dalam proses Tuhan itu, dalam pembentukan Tuhan itu, karena Tuhan bekerja di negeri, di tanah perjanjian, disitulah wilayah di mana Tuhan bekerja. Sudah Tuhan tetapkan itu. Ya. Sama seperti Elimelek itu kan yang punya istri Naomi, anak Kilion Mahlon. Dia ada kelaparan, dia keluar ke daerah Moab. Akibatnya dia mati, anaknya mati, Mahlon Kilion. Dan kita tahu lah cerita dalam kitab Rut itu ya. Itu karena nggak rela ya. Tidak setia untuk dibentuk. Kan kelaparannya nggak selamanya. Demikian Daud juga nggak selamanya dikejar-kejar Saul. Nggak selamanya. Ada waktunya. Nah, ini para pemenang ini di sini dia rela dibentuk sampai kepada akhirnya. Barulah dia diberikan otoritas. Di sini dikatakan ya, Wahyu 2 ayat 26 ini dia dikatakan di sini diberi kuasa, otoritas atas bangsa-bangsa. Nah, ya. Ini saya harus lihat dulu ini sebentar. kurang ini ya. Saya takut sudah lewat ya. Jam 10 lewat ya. Oke lah. Jadi kesimpulannya kalau padanan daripada pengalaman kandil emas itu, kalau kita dengan benar ya bisa menggunakan karunia roh, kita juga dibentuk, rela dibentuk, ya dikatakan di sini memelihara perbuatan-perbuatan Tuhan sampai akhir, sampai proses selesai, maka kita mendapatkan upah, dikatakan di sini memerintah atas bangsa-bangsa ya. Memerintah atas bangsa-bangsa. Pasal ayat 26 itu dikatakan di sini kepada dan ia akan memerintah bangsa-bangsa. Cukup dulu lah ya, nanti kita sambung lagi dengan Mesbah Dupa ya. Haleluya. Amin.